Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi operasi unit kendali. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2008294 dan juga rekan saya Tanta Nugraha dengan NIM 2003070. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan multimedia Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. Nah, sebelum ke materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dari operasi unit kendali. Yang kedua itu ada fungsi dari operasi unit kendali. Yang ketiga, jenis-jenis operasi unit kendali. Yang keempat, operasi mikro. Yang kelima, kendali prosesor. Dan yang terakhir ada kendali mikroprogram. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari unit kendali, atau sering juga disebut unit control ataupun juga control unit. Nah, jadi unit control ini akan menyimpan perintah sekarang yang dilakukan oleh komputer, memerintahkan ALU untuk melaksanakan dan mendapat kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu dan memindahkan kembali hasil lokasi memori yang sesuai. Sekali yang terjadi, unit kontrol pergi ke perintah berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari operasi unit kendali. Yang pertama itu ada mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Yang selanjutnya mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jikalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika. Dan yang terakhir, untuk menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, selain fungsi-fungsi yang telah dipaparkan tadi, ada juga fungsi atau tugas dasar nih dari unit kendali. Yang pertama itu sebagai pengurutan. Nah, unit kontrol menyebabkan prosesor menuju sejumlah mikro dalam urutan yang benar, yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Fungsi yang kedua ini adalah eksekusi, di mana unit kontrol menyebabkan setiap operasi untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis operasi unit kendali yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya akan dibahas yaitu jenis operasi unit kendali. Nah, dalam sebuah operasi unit kendali terdapat dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe single cycle control unit, di mana dalam tipe ini jenis operasi unit kendalinya hanya terjadi dalam satu clock cycle atau hanya dalam satu siklus waktu. Nah, artinya di sini itu setiap instruksinya itu hanya ada pada satu siklus. Maka dari itu tidak memerlukan yang namanya state. Nah, yang kedua, jenis dari operasi unit kendali itu yaitu multi-cycle control unit, di mana multi-cycle control unit ini itu berbeda dengan single control unit karena di dalam multi-cycle control unit itu unit kontrolnya memiliki lebih banyak fungsi. Dan dalam menjalankan fungsi tersebut memperhatikan yang namanya state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line yang dapat ditentukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu operasi mikro, di mana dalam operasi mikro ini terdapat yang namanya siklus instruksi atau instruction cycle. Nah, instruction cycle ini terjadi ketika terdapat sebuah komputer yang mengalami eksekusi. Nah, siklus eksekusi dalam sebuah komputer ini terdapat beberapa siklus instruksi. Nah, misalkan terdapat siklus instruksi yang pertama. Siklus instruksi yang pertama memiliki
4 siklus lagi. Nah, siklus instruksi yang kedua juga sama, memiliki 4 instruksi lagi. Dan siklus instruksi yang ketiga memiliki 4 instruction cycle, di mana dalam instruction cycle itu terdapat siklus fetch atau siklus pengambilan. Yang kedua terdapat indirect cycle atau siklus tidak langsung. Lalu terdapat interrupt cycle atau siklus interupsi. Dan yang terakhir terdapat execute cycle atau siklus eksekusi, di mana yang biasanya terjadi dalam komputer hanya ada 2 siklus instruksi, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Dan setiap siklus instruksi ini akan kita jelaskan secara sederhana masing-masing dari instruksinya. Nah, penjelasan secara sederhana dari masing-masing instruksi atau siklus instruksi ini kita akan breakdown dengan nama lainnya, yaitu operasi mikro. Mengapa operasi mikro ini dilakukan? Operasi mikro dilakukan karena siklus dari tiap siklus ini itu bekerja secara sederhana dan hasilnya sangat sedikit. Nah, untuk yang pertama terdapat yang namanya fetch cycle atau siklus pengambilan. Siklus pengambilan merupakan sebuah siklus yang dimulai pengambilan instruksinya itu dari dalam memori, di mana dalam fetch cycle ini terdapat beberapa register. Nah, register ini akan kita gunakan dalam fetch cycle ini. Nah, register yang pertama terdapat register MIR atau Memory Address Register, di mana Memory Address Register ini berfungsi untuk menghubungkan address lain pada sistem bus dan membaca atau menulis operasi alamat memori. Nah, selanjutnya, register selanjutnya yaitu ada yang namanya MBR atau Memory Buffer Register. Pada Memory Buffer Register ini, fungsinya adalah sebagai penghubung antara data lain pada sistem bus. Dan di dalam Memory Buffer Register ini terdapat nilai dan nilai yang terakhir dibaca. Register selanjutnya yaitu program counter dan instruction register atau IR, di mana program counter itu tugasnya untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan diambil, sedangkan instruction register berfungsi untuk menyimpan instruksi terakhir yang diambil. Nah, sekarang kita coba siklus pengambilan ini dalam sudut pandang akibatnya terhadap register, karena di sini kita akan menggunakan berbagai register yang telah kita sebutkan tadi. Nah, di sini ada tempat untuk eksekusi dari siklus pengambilan ini, dan di sini ada panduan dari fungsi register itu sendiri. Nah, dimisalkan terdapat sebuah alamat memori pada tahap sebelum tahap T1 atau T0. Alamat pada memorinya itu kita simpan di program counter. Nah, alamat yang kita simpan di program counter ini yaitu 0000000011100100. Nah, selanjutnya alamat yang kita simpan di program counter ini akan kita pindahkan ke Memory Address Register. Ini berada pada tahap T1. Kenapa kita simpan atau kita pindahkan ke Memory Address Register? Karena Memory Address Register merupakan satu-satunya register yang terhubung dengan address line pada sistem bus. Nah, di sini DMAR akan dibaca dan ditulis operasi pada alamat memori sebelumnya. Nah, selanjutnya, alamat yang ada pada Memory Address Register ini akan kita bawa instruksinya. Kemana? Akan kita bawa instruksinya ke Memory Buffer Register. Nah, pada saat membawa instruksinya, alamat itu tuh nantinya akan dibaca dan ditempatkan di MAR, namun sebelumnya akan dibaca oleh control unit terlebih dahulu. Dan hasil pembacaan dari Memory Address Register ini akan berupa data. Nah, data yang tadi telah dibaca ini akan kita simpan ke Memory Buffer Register.
Mengapa disimpan ke memori buffer register? Karena memori buffer register merupakan salah satu-satunya register yang terhubung dengan data lain, dan hasil dari pembacaan oleh control unit itu berupa data. Makanya kita menyimpannya di memori buffer register. Nah, setelah kita simpan pada memori buffer register, selanjutnya alamat yang sudah berbeda ini akan kita transferkan ke instruction register. Nah, mengapa alamat dari memori buffer register ini kita transferkan ke dalam instruction register? Karena di sini memori buffer register akan dibebaskan dan nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk siklus tidak langsung. Nah, pada saat pemindahan memori address register ke memori buffer register ini, sebelumnya tadi itu kita harus menambahkan PC sesuai dengan panjang instruksinya, dan penambahan PC dari memori address register ke memori buffer register ini dilakukan oleh yang namanya ALU atau Arithmetical Logical Unit. Dan ketika alamat sudah sampai pada instruction register, maka alamat ini akan diteruskan pada siklus selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran dari skema siklus instruksi pengambilan yang telah dijelaskan tadi. Nah, siklus instruksi yang kedua yaitu ada siklus tidak langsung, atau biasa kita namakan dengan indirect cycle, di mana kondisi ini terjadi atau siklus ini terjadi apabila terdapat sebuah address instruction format yang mana address instruction format ini akan mengalami siklus. Siklusnya itu bisa jadi siklus langsung atau direct cycle, di mana direct cycle ini selanjutnya akan dilakukan eksekusi atau siklus eksekusi, dan bisa juga terjadi indirect cycle, di mana ketika terjadi indirect cycle ini maka instruksi harus dilakukan, instruksi tidak langsungnya, sebelum kita lakukan yang namanya eksekusi. Nah, bagaimana sih ilustrasi atau operasi mikro dari indirect cycle ini? Operasi mikronya akan seperti ini, di mana pada tahap pertama atau T1 terdapat instruction register address, di mana instruction register address ini akan ditransferkan instruksinya ke memori address register. Nah, transfer instruksi ini digunakan untuk mengambil alamat operan. Nah, selanjutnya alamat yang ada pada memori yang berupa data akan kita transferkan pula ke memori buffer register. Nah, selanjutnya memori buffer register address akan ditransferkan ke instruction register address, di mana di dalam instruction register address ini instruction registernya akan diperbaharui, akan diupdate menjadi siklus langsung, atau nantinya akan menjalankan siklus langsung dengan cara mendirect alamat yang ada pada instruction register ini. Dan selanjutnya dari tahapan ini akan berlanjut ke siklus eksekusi. Nah, siklus selanjutnya pada instruction cycle yaitu interrupt cycle, di mana interrupt cycle ini merupakan sebuah siklus instruksi yang terjadi apabila terdapat sebuah interupsi aktif dalam siklus eksekusi. Nah, ilustrasi dari interrupt cycle atau siklus interrupt itu seperti ini. Pada tahap yang pertama atau pada T yang pertama, isi atau konten dari program counter akan kita transferkan ke memori buffer register. Nah, proses transfer ini berupa proses penyimpanan dan pengembalian dari proses interrupt. Nah, selanjutnya pada T yang kedua,
terdapat penyimpanan alamat, dan penyimpanan alamat itu akan dimuat di MAR. Nah, di mana alamat dari PC atau program counter itu yang dari MBR akan disimpan. Dan pada tahap yang kedua ini juga ada alamat rutin. Alamat rutin ini akan kita muat ke atau kita transferkan ke PC, di mana di PC itu akan dimuat proses rutin yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya pada T yang ketiga, MBR yang tadi pada tahap yang pertama berisi nilai dari PC atau konten dari PC akan disimpan ke dalam memori. Nah, setelah disimpan ke dalam memori, maka siklus ini akan berlanjut ke siklus yang berikutnya. Nah, siklus yang keempat dari instruction cycle yaitu execute cycle atau siklus eksekusi, di mana siklus eksekusi ini merupakan siklus yang sifatnya yaitu kompleks atau rumit. Mengapa siklus eksekusi ini merupakan siklus yang rumit? Karena hasilnya tidak dapat diprediksi. Nah, bagaimana ilustrasi dari siklus ini? Di sini saya akan mencontohkan dua buah siklus eksekusi yang berbeda. Yang pertama merupakan siklus penambahan. Instruksinya akan seperti ini, di mana di sini kita akan menambahkan pada lokasi X ke register R1. Nah, bagaimana operasi mikro atau ilustrasi dari siklus eksekusi ini? Ilustrasi dari siklus eksekusi ini akan seperti ini. Pada tahap yang pertama atau pada T pertama, terdapat instruction register address, di mana instruction register address-nya itu berupa penambahan atau add, di mana instruksi tersebut akan ditransferkan ke memori address register. Selanjutnya, pada T yang kedua, di dalam memori, nah kita akan mencari lokasi memori yang direferensikan dan dibaca. Nah, lokasi memori pada instruksi ini terdapat pada lokasi X. Nah, selanjutnya lokasi memori tersebut akan ditransferkan ke memori buffer register. Nah, pada tahap yang selanjutnya, pada tahap yang ketiga atau T3, nilai dari memori buffer register yang tadi kita tahu lokasi memorinya di X akan kita tambahkan dengan nilai pada R1. Nah, penambahan nilai dari R1 dengan nilai yang ada pada memori buffer register ini akan melibatkan yang namanya ALU atau Arithmetical Logical Unit. Nah, hasil penambahan ini atau hasil penjumlahan ini akan kita simpan di R1. Nah, ini untuk siklus eksekusi yang pertama. Untuk siklus eksekusi yang kedua, di sini kita mendapatkan sebuah instruksi. Instruksinya yaitu berupa instruksi penambahan, dan jika tidak ditambahkan, maka nilai instruksinya 0. Maka nilai instruksi yang 0 itu akan dilewati. Misalkan terdapat sebuah instruksi ISZ, dan lokasi memorinya yaitu di X. Nah, bagaimana operasi yang terjadi pada siklus eksekusi ini? Operasi mikro yang terjadi pada T pertama, yaitu ketika terdapat instruction register address, yaitu ISZ ini, akan kita transferkan instruksi ISZ ini ke memori address register. Selanjutnya, pada yang T yang kedua, kita akan mencari lokasi lokasi memori yang direferensikan untuk dibaca. Nah, lokasi memori dari instruksi ini yaitu di X. Nah, selanjutnya lokasi memori tersebut akan ditransferkan ke memori buffer register. Transfernya berupa data. Nah, selanjutnya pada T yang ketiga, nilai pada MBR ini yang kita ambil dari lokasi memori X ini akan kita jumlahkan dengan 1. Nah, hasil penjumlahan dari ini
akan kita simpan di memori buffer register. Nah, selanjutnya hasil penjumlahan tadi akan ditransferkan ke memori. Namun, sebelumnya terdapat sebuah kondisi di mana jika hasil penjumlahan tadi itu nilainya 0, maka nilai PC akan ditambahkan 1 dan akan disimpan di program counter. Nah, diibaratkan dalam sebuah komputer terdapat berbagai banyak kalkulator. Nah, kalkulator yang banyak itu digunakan untuk bisa menjalankan program yang kita inginkan. Misalkan, kita menginginkan untuk membuka video game atau kita ingin membuka gambar. Nah, dalam program tersebut terdapat sebuah siklus, yaitu bernama instruction cycle. Karena di sini kita akan menjelaskan instruction cycle secara bersamaan. Setelah sebelumnya kita menjelaskannya secara terpisah-pisah. Karena pada dasarnya setelah kita sebutkan sebelumnya bahwasannya instruction cycle ini merupakan terdiri dari berbagai macam operasi mikro. Nah, di sini berbagai macam operasi mikronya akan kita jalankan secara bersamaan. Nah, karena pada dasarnya dalam instruction cycle ini hanya terdapat dua instruksi yang sering dijalankan, yaitu fetch dan execute, maka di sini kita akan menjalankannya fetch dan execute ditambah proses penterjemahan atau dekode. Nah, di sini kita misalkan sebuah komputer itu memiliki yang namanya otak. Otak dari komputer itu biasa kita kenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Nah, selanjutnya komponen lain pada instruction cycle ini yaitu berupa memori dalam sebuah komputer, di mana memori yang akan kita gunakan yaitu random access memory, di mana nilainya dapat dirubah. Di dalam random access memory ini terdapat address atau seperti sebelumnya biasa kita kenal dengan memory address register, dan RAM ini juga memiliki value, di mana value ini merupakan jelmaan dari memori buffer register yang telah dijelaskan tadi. Nah, itu merupakan isi dari memori. Sedangkan isi dari CPU itu sendiri terdapat sebuah penanda waktu atau clock, yaitu penanda waktu perpindahan dari tiap siklus, dari fetch, decode, maupun dari execute. Nah, selanjutnya di dalam CPU ini sendiri juga terdapat register, yaitu instruction register, lalu program counter, dan akumulator, di mana program counter itu berfungsi untuk menampilkan atau memuat alamat yang kita dapatkan dari random access memory atau memory address register ini. Selanjutnya, instruction register atau value yang ada pada address memori ini kita akan simpan atau kita akan tampilkan di dalam instruction register. Nah, selanjutnya dari instruction register ini akan didekode, akan diterjemahkan di dalam tabel ini. Nah, hasil penterjemahannya kita akan simpan dalam akumulator. Kita akan mulai proses yang pertama, di mana kita akan melakukan siklus pengambilan. Kita akan mengambil pada alamat yang ke-0, kita simpan dalam program counter alamatnya, kita tampilkan 0. Nah, selanjutnya kita lihat value dari address ini tuh apa. Ternyata kita harus load alamat ke-6 atau kita menampilkan alamat ke-6 instruction registernya. Lalu, kita akan terjemahkan instruction register ini, yaitu dengan proses dekode. Nah, dalam proses dekode ini, kita lihat alamat ke-6. Alamat ke-6 di dalamnya berisi nilai 1. Nah, nilai 1 ini akan kita simpan ke dalam akumulator, dan hasil dari instruksi ini bernilai 1. Kita lanjut ke instruction cycle yang kedua. Untuk instruction cycle yang kedua masih sama seperti sebelumnya, di mana kita akan memulai mengawalinya dengan siklus pengambilan, atau kita akan mengambil alamat dari memory address register. Untuk alamat selanjutnya yaitu alamat pertama. Alamat pertama akan kita simpan pada program counter bernilai 1. Selanjutnya,
kita coba lihat pada alamat pertama ini nilainya itu apa, atau memory buffer registernya apa, atau datanya itu apa. Ternyata terdapat sebuah instruksi. Instruksinya yaitu add pada alamat ke-7. Nah, instruksi ini akan kita dekode, akan kita terjemahkan. Selanjutnya kita coba lihat dari alamat yang ke-7. Alamat yang ke-7 yaitu 1. Nah, tadi kita di program counter sudah menyimpan 1. Apabila 1 ditambah 1, maka akan bernilai 2. Dan hasil dari 2 itu akan kita simpan di akumulator. Nah, ini merupakan sebuah contoh bagaimana program komputer menjalankan instruction cycle. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu kendali prosesor atau kontrol prosesor. Nah, pada kontrol prosesor, terdapat sebuah persyaratan fungsional yang harus kita penuhi dulu ketika kita akan mendesain dan mengimplementasikan sebuah unit kontrol. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu elemen dasar dari prosesor, di mana elemen dasar dari sebuah prosesor di dalamnya terdapat ALU atau Arithmetical Logical Unit, lalu terdapat register, lalu terdapat control unit, lalu terdapat internal data pad dan external data pad. Nah, selanjutnya kita harus juga menjelaskan operasi mikro yang dilakukan oleh prosesor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi mikro yang dilakukan prosesor itu berupa siklus instruksi, di mana di dalam sebuah siklus instruksi itu terdapat 4 siklus. 4 siklus tersebut ada fetch cycle, lalu ada indirect cycle, ada interrupt cycle, dan execute cycle. Dan yang paling penting, persyaratan yang harus dipenuhi itu, kita harus menentukan terlebih dahulu fungsi dari unit kontrol, di mana fungsi dari unit kontrol itu ada 2. Pertama, sebagai fungsi pengurutan, dan kedua, fungsinya itu sebagai proses pengeksekusian, di mana sebagai pengurutan, unit kontrol ini dapat melangkah melalui serangkaian operasi mikro dengan urutan yang tepat berdasarkan program yang dijalankan. Sementara untuk eksekusi, fungsi untuk eksekusi, di mana unit kontrol ini dapat menyebabkan operasi mikro itu dilakukan. Nah, bagaimana sih operasi mikro yang ada pada unit kontrol itu? Yang pertama, terdapat sebuah nilai pada register akan ditransferkan ke register yang lainnya. Nah, dari register tersebut akan ditransferkan ke interface eksternal, di mana interface eksternal biasanya dapat juga berupa sistem bus. Nah, selanjutnya data yang kita dapatkan dari interface eksternal itu yang berubah menjadi interface data akan kita operasikan menggunakan ALU, Arithmetical Logical Unit, lalu kita akan simpan di register aritmatika. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana sebuah diagram blok pada sebuah sinyal kontrol dalam unit kontrol. Nah, sinyal kontrol dalam unit kontrol itu pasti memiliki yang namanya masukan atau inputan, dan pasti memiliki yang namanya keluaran atau output. Di mana di sini inputan dari sinyal kontrol itu pertama ada clock atau ada jam di sini. Clock di sini berfungsi untuk mengatur waktu, dan pengaturannya yaitu setiap 1 o'clock sama dengan 1 unit kontrol dengan 1 operasi mikro. Nah, yang kedua inputannya berupa instruction register, di mana di dalam instruction register ini terdapat sebuah bentuk opcode dan pengalamatan langsung, di mana akan ditampung dalam operasi mikro. Dan selanjutnya setelah disusun atau diurutkan, mana yang pertama harus dieksekusi, mulai langsung dieksekusi. Inputan yang selanjutnya yaitu ada flags. Di sini flags itu berfungsi sebagai penanda dari status prosesor dan ALU yang sedang dioperasikan. Nah, yang selanjutnya dari inputan itu adalah kontrol sinyal dari kontrol bus. Kontrol sinyal dari kontrol bus ini akan memberikan sinyal ke unit kontrol. Nah,
Setelah kita menjelaskan inputan apa yang ada dalam sebuah sinyal kontrol, selanjutnya kita harus mengetahui output dari sinyal kontrol itu sendiri, di mana keluaran atau outputnya itu pertama terdapat kontrol sinyal dari CPU, dari unit kontrol ini ke keluar gitu. Nah, di sini kontrol sinyal dengan CPU ini berfungsi untuk mengaktifkan ALU atau Arithmetical Logical Unit. Lalu data dari ALU itu akan pindah dari satu register ke register yang lainnya. Nah, selanjutnya outputnya itu berupa kontrol sinyal dari kontrol bus. Nah, itu merupakan penjelasan dari sebuah sistem diagram blok pada sinyal kontrol. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sinyal kontrol implementasinya dalam sebuah komputer. Nah, yang pertama, kita terdapat sebuah bagan dari contoh sinyal kontrol ini, di mana di dalamnya terdapat ALU, lalu terdapat data path atau jalur data. Nah, yang pertama, dalam sebuah sinyal kontrol ini akan terjadi instruction cycle, di mana instruction cycle yang akan terjadi pada sinyal kontrol ini yaitu akan berupa fetch cycle, indirect cycle, dan interrupt cycle. Nah, untuk yang pertama yaitu fetch cycle. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa fetch cycle itu tahapannya akan seperti ini. Coba kita akan analisis dari diagram ini, mana saja yang termasuk dari fetch cycle. Nah, untuk tahap yang pertama, kita pertama-tama akan mentransferkan alamat dari program counter itu ke memori address register. Nah, mengapa harus kita transferkan ke memori address register? Karena memori address register merupakan satu-satunya register yang memiliki alamat bus. Nah, di sini dalam diagram ini, proses tahapan yang pertama terdapat pada C2. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua, kita akan mentransfer alamat dari memori ke memori buffer register. Nah, tahapan ini itu berada pada C yang ke-5. Nah, dari memori yang berada di luar sini akan ditransferkan ke memori buffer register berupa data di dalamnya atau nilai. Nah, selain di sini, proses transfer pada tahap T2 itu terjadi dari kontrol unit ke kontrol sinyal. Nah, selanjutnya pada T2 ini juga terjadi penambahan PC dengan panjang instruksi. Karena pada saat T2 ini bisa dijalankan secara bersamaan dengan transfer dari memori ke memori buffer register. Nah, kita lanjut masuk ke T3. Dalam T3 ini kita akan mentransferkan alamat dari memori buffer register ke instruction register. Ini berada pada C4. Mengapa alamat dari memori buffer register harus ditransferkan ke instruction register? Karena di sini fungsinya agar membebaskan memori buffer register dari pengalamatan, sehingga memori buffer register ini dapat digunakan untuk indirect cycle atau siklus tidak langsung. Nah, ini untuk siklus yang pertama, yaitu fetch cycle. Sekarang kita maju ke siklus yang kedua. Siklus yang kedua yaitu indirect cycle. Dalam indirect cycle ini, tahapannya masih sama seperti tahapan sebelumnya pada operasi mikro, yaitu tahap yang pertama dalam instruction register address, sebuah alamat akan ditransferkan ke memori address register. Ini itu tahap yang pertama itu terdapat pada C8 dari IR ke MAR. Nah, transfer alamat ini digunakan untuk mengambil alamat operan. Nah, T yang kedua, kita akan mentransferkan alamat dari memori ke memori buffer register, yaitu berada pada tahap C5 ini. Nah, selanjutnya, dari memori buffer register yang telah kita
transferkan tadi, alamatnya itu akan kita transferkan ke instruction address register, di mana di sini pada pengalamatan ini digunakan sebagai proses instruction register itu mengupdate atau mengubah, memperbaharui menjadi direct address, menjadi alamat langsung. Ini berada pada tahap C4. Nah, selanjutnya siklus akan dilanjutkan oleh siklus eksekusi dari indirect cycle ini. Nah, ini merupakan tahap yang kedua dalam pengimplementasian sinyal kontrol. Nah, pada siklus yang ketiga, kita dapat mengetahui yaitu akan terjadi interrupt cycle atau siklus interupsi. Siklus interupsi yang terjadi pada bagan ini hanya terdapat pada T1 dan T3, di mana alamat yang berada pada program counter yang berupa data akan ditransferkan ke memori buffer register. Di sini terdapat pada proses C1. Nah, selanjutnya untuk T yang ketiga, alamat yang ada pada memori buffer register itu akan ditransferkan dan disimpan ke memori, yaitu pada C12. Nah, disimpan itu ke arah keluar gitu di sini. Nah, itu merupakan contoh dari sinyal kontrol menggunakan instruction cycle, di mana instruction cycle yang terjadi yaitu ada fetch cycle atau siklus pengambilan, siklus tidak langsung, dan siklus interupsi. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana organisasi internal dari prosesor atau pengelompokan dari dalam komponen prosesor. Nah, yang pertama itu di dalam sebuah internal CPU bus itu terdapat sebuah control unit, lalu terdapat beberapa register. Nah, register yang pertama ada instruction register, lalu ada program counter, lalu ada memory address register, dan ada memory buffer register. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya register baru, namanya register Y. Nah, register Y ini akan melakukan yang namanya operasi. Operasi yang dilakukannya itu merupakan operasi aritmatika, sehingga dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logical Unit. Nah, pada saat pengoperasian ini terjadi, tidak ada yang boleh melakukan operasi dengan internal CPU yang sama. Sehingga di sini selanjutnya operasi Y ini hasil sementaranya akan kita simpan terlebih dahulu di register Z, dan dari register Z ini kita akan transferkan kembali ke internal CPU bus, dan dari internal CPU bus akan ditampilkan dalam akumulator. Nah, selanjutnya yang terakhir, bagaimana implementasi dari kontrol prosesor atau kendali prosesor pada sebuah mikroprosesor. Di sini kita memilih mikroprosesornya yaitu Intel 8085. Nah, pertama-tama dalam sebuah implementasi prosesor itu atau mikroprosesor itu terdapat beberapa proses. Nah, proses yang pertama ada proses address dan data signal, di mana proses address dan data signal ini terdapat beberapa proses dalam bagan ini. Sekarang kita akan menganalisis bagan ini ke dalam proses-proses yang dilaksanakan dalam implementasi kendali prosesor. Untuk yang pertama yaitu proses address dan data signal, di mana proses address dan data signal ini terjadi pada A15 sampai A8 berupa address bus, di mana address bus di sini di dalamnya terdapat order tinggi, yaitu ada 8 bit dari 16 bit. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada address atau data bus pada AD7 sampai dengan AD10, di mana ordernya di dalam itu termasuk order rendah, yaitu 8 bit dari 8 bit data. Nah, selanjutnya ada serial input data atau SID, di mana SID ini
merupakan sebuah input bit tunggal untuk mengakomodasi perangkat dan mentransmisikan secara serial, yaitu 1 bit 1 bit. Nah, selanjutnya ada SOD atau serial output data, di mana di sini itu output bit tunggal untuk mengakomodasi perangkat yang menerima secara serial. Nah, proses yang selanjutnya yaitu ada yang namanya proses timing and control signal, di mana timing dan control signal ini terdapat beberapa proses. Proses yang pertama ada clock out, di mana clock out ini merupakan sebuah jam sistem, di mana sinyal dari clock out ini masuk ke chip perangkat periferal dan menyinkronkan waktunya. Yang kedua, di dalam proses timing and control signal itu ada yang namanya X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 ini di dalamnya terdapat sinyal-sinyal yang berasal dari perangkat periferal atau perangkat yang ada di luar komputer atau perangkat pelengkap komputer untuk menggerakkan generator dari jam internal. Nah, selanjutnya ada ALE atau Address Latch Enable, di mana dalam ALE ini akan terjadi selama keadaan jam pertama dari sebuah siklus mesin dan mengakibatkan chip dari perangkat yang ada di luar itu menyimpan jalur alamat. Nah, selanjutnya ada status. Nah, status ini tuh ada status pada waktu ke-0 dan pada waktu pertama. Nah, status ini merupakan sinyal kontrol yang digunakan untuk menunjukkan apakah operasi dan baca atau tulis itu tuh berlangsung atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada input atau output M. Nah, di mana input output M itu digunakan untuk mengaktifkan modul input atau output atau memori operasi baca tulisnya. Nah, selanjutnya ada read control. Nah, RD dan ada write control atau WR ini, di mana kontrol baca ini menunjukkan bahwa memori atau modul input output yang dipilih akan dibaca dan bus data akan tersedia untuk transfer datanya. Sementara kontrol tulis atau write control itu menunjukkan bahwa data pada bus data akan ditulis dalam memori atau lokasi input output yang dipilih. Nah, proses yang selanjutnya dalam pengimplementasian mikroprosesor Intel 8085 yaitu adalah Memory and Input Output Initiated Symbol, di mana dalam proses ini terdapat beberapa proses dalam bagian ini tuh. Yang pertama, kita bisa melihatnya yaitu hold. Hold ini merupakan proses meminta CPU untuk melepaskan kontrol dan penggunaan bus sistem eksternal. Nah, tahap yang selanjutnya atau proses yang selanjutnya yaitu proses hold acknowledge atau HLDA di sini singkatnya, yaitu proses di mana sinyal keluaran unit kontrol ini mengakui sinyal hold dan menunjukkan bahwa bus sekarang sudah tersedia. Nah, yang selanjutnya itu adalah ready. Ready atau siap di sini itu menandakan bahwa untuk penggunaan pensinkronan CPU dengan memori yang lebih lambat dari perangkat input atau output. Nah, ini merupakan proses memory and input output initiated symbol. Nah, selanjutnya ada proses interrupt relay signal, di mana proses interrupt relay signal itu terdapat beberapa proses. Proses yang pertama bisa kita lihat yaitu proses trap. Proses trap ini merupakan proses restart ulang instruksi, di mana restart ulang instruksi ini dimulai dari restart 7.5, restart 6.5, dan restart 5.5. Nah, selanjutnya ada interrupt request dan ada interrupt acknowledge. Nah, di sini itu tidak dipaparkan gitu, yang itu tidak digambarkan. Nah, selanjutnya kita ke CPU initialization. Dalam CPU initialization itu ada yang namanya proses reset in dan ada proses reset out, di mana proses reset in itu proses PC yang atau program counter yang disetel ke nilai 0. Sementara reset out itu proses di mana mengakui bahwasannya CPU itu telah diatur ulang. Nah, proses yang terakhir yaitu ada yang namanya voltage and ground, di mana voltage and ground itu ada VCC. VCC itu di sini nilainya
terdapat 5 volt dan VSS berupa electrical ground. Oke, nah selanjutnya ada kendali mikroprogram. Kendali mikroprogram menawarkan suatu pendekatan yang lebih terstruktur untuk merancang unit kendali logika atau CLU dibandingkan dengan kendali hardwired. Rancangan mikroprogram relatif mudah diubah-ubah dan dibetulkan dan juga menawarkan kemampuan. Nah, selanjutnya ada instruksi dari kendali mikroprogram. Yang pertama itu ada kontrol vertikal, di mana jenis implementasinya signal kontrol dikode ke dalam pada bit kemudian digunakan setelah dikode. Yang selanjutnya ada kontrol horizontal. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau satu mesin. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen pokok pada kontrol unit mikroprogram. Yang pertama itu ada instruction register. Ini berfungsi untuk menyimpan register mesin yang dijalankan. Yang kedua itu ada control store yang berisi mikroprogram. Di antaranya itu ada untuk semua instruksi mesin, untuk startup mesin, untuk pemrosesan interrupt atau interupsi ya. Nah, selanjutnya ada address computing circuiting. Nah, ini menentukan alamat control store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Kemudian ada mikroprogram counter, berfungsi untuk menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Nah, selanjutnya ada microinstruction buffer. Nah, ini itu berfungsi untuk menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Nah, yang terakhir adalah untuk microinstruction decoder, di mana ini itu fungsi untuk menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opcode instruksi yang akan dijalankan. Selanjutnya ada komponen-komponen pendukung nih dari kontrol unit mikroprogram. Yang pertama itu ada micro assembler atau assembler mikro. Yang kedua itu ada formatter. Yang ketiga itu ada sistem pengembangan, dan yang keempat itu ada simulator perangkat keras. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara operasi mikro, kendali prosesor, dan juga kendali mikroprogram. Yang pertama itu ada di operasi mikro. Ini tuh siklusnya dipecah-pecah, terus siklusnya itu sederhana dan juga hasil siklusnya itu lebih sedikit. Kemudian ada di kendali prosesor, itu tuh siklusnya itu tidak dipecah-pecah dan juga siklusnya itu lebih kompleks atau bisa dibilang lebih rumit gitu. Nah, terus hasil siklusnya juga itu lebih banyak daripada operasi mikro. Selanjutnya ada kendali mikroprogram. Nah, ini tuh pendekatannya itu lebih terstruktur dan juga waktu akses memori kendali ke ROM itu lebih cepat.